Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan channel BPKN. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi syarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki sifat-sifat yang sangat baik. Artinya, Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi, Pancasila adalah ideologi terbuka yang sifatnya aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Namun keterbukaan Pancasila sebagai ideologi tetap harus memperhatikan banyak hal. Beberapa hal yang harus diperhatikan itu antara lain yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Silakan kalian cari apa itu ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ini ideologi yang dianut oleh negara seperti Cina. Yang ketiga, hal yang harus diperhatikan yaitu mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat adalah larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan hal yang kelima yang harus diperhatikan adalah penciptaan norma yang baru itu harus melalui kesepakatan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ini ada tiga atau mencakup tiga nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai-nilai mendasar yang bersifat universal, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang. Nilai instrumental ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketiga yang ada dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai praksis, yaitu
realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Contoh dari nilai praksis ini adalah kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun, kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah tentang tarif dasar listrik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Yang ini bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Kita akan lihat yang pertama, yaitu dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersamanya. Selanjutnya adalah dimensi normatif. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Hal ini mengandung arti Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Ini dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional atau yang nyata, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas, sehingga nanti mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi yang terakhir atau yang ketiga adalah dimensi realitas. Hal ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa kalian memahami materi singkat tadi, kerjakanlah tugas mandiri berikut. Yang pertama, lakukanlah evaluasi diri tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tulis hasil evaluasi kalian di dalam tabel seperti berikut. Silakan tabelnya diperhatikan dan dipahami. Kemudian yang kedua,
Lakukanlah evaluasi diri tentang upaya yang belum kalian lakukan dalam memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tulislah hasil evaluasi kalian di dalam tabel seperti di bawah ini. Nah, hasil dari evaluasi tadi silakan kalian tulis di dalam buku tugas kalian. Dan nanti di foto dan dikirimkan ke guru PPKN kalian. Itulah pertemuan pada hari atau yang kedua ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada channel yang ketiga. Terima kasih.